Oke ya, untuk keywordnya ada beberapa hal kayak menarik banget deh untuk si bagian dari Ultraman Nexus ini dibahas. Untuk metafield, ialah sebuah dimensi lain yang diciptakan Nexus untuk melawan SB. Dengan masuk ke dalam dimensi ini, maka orang-orang tidak dapat melihat sosok Nexus maupun SB, serta mencegah terjadi kehancuran akibat pertempuran yang terjadi. Metafield dapat menurunkan kemampuan bertempur SB, juga dapat menurunkan kemampuan tempur Nexus yang tubuhnya sudah lemah. Karenanya Metafield juga dapat membahayakan Ultraman. Ultraman dari kegelapan juga dapat membuat dimensi semacam ini bernama Darkfield. Darkfield meningkatkan kemampuan tempur SB, Dark Force maupun Dark Mephisto. Yo, mau ganti? Ya, bakalan gue panggilin Hello Kitty lagi. Ya, oke, untuk Raihosa, gue baca untuk penjelasannya ya. Dikisahkan 20 tahun sebelum kisah Nexus, salah satu daerah di Amerika, kejatuhan sebuah benda asing berukuran raksasa. Para peneliti menemukan partikel-partikel unik yang dibawa oleh benda asing tersebut, yang kemudian banyak digunakan untuk melahirkan over technology. Para peneliti tersebut kemudian diberi nama Raihosa atau para pendatang. Raihosa menciptakan senjata dengan teknologi-teknologi baru untuk satu tujuan, menghancurkan Beast. Oke, selanjutnya bakalan Hello Kitty yang lain gue panggil. AD 2004, tahun di mana terjadinya sebuah kehancuran besar di daerah Shinjuku yang menewaskan kurang lebih 670 orang. Tahun di mana pertama kalinya terjadi pertempuran antara Ultraman dengan Beast. Untuk mencegah kepanikan yang berlanjut, maka orang di seluruh dunia dihilangkan ingatannya akan kejadian yang terjadi pada tahun ini. Untuk penjelasan selanjutnya, gue panggil Hello Kitty yang lain. Oke. Prometheus Project, sebuah proyek rahasia yang melahirkan anak-anak dari hasil rekayasa genetika. Dari proyek ini, maka lahirnya anak-anak jenius yang dengan kelebihan tersendiri dari anak-anak biasa. Wow, Prometheus Project keren juga ya. Mereka ditampung dan dididik di sebuah tempat di Amerika. Yu dan Ren termasuk salah satu dari anak-anak ini. Dalam proyek ini ada seorang anak yang dianggap gagal sehingga anak ini memiliki umur yang singkat dan anak ini adalah Ren. Waduh, kasian banget. Oke, selanjutnya bakalan dibacain sama si Elsa Squishy yang cantik. Oke. Unknown Hand, kekuatan kegelapan berupa black hole yang dipercaya sebagai sumber dari kegelapan. Setelah Dark Mepis dikalahkan, kekuatan inilah yang memberikan tenaga kepada SB alias SB itu lebih jelasnya adalah Space Beast. Unknown Hand juga dapat menghidupkan kembali SB yang sudah dikalahkan Nexus. Wow, selain menambah kekuatan SB, Unknown juga dapat menghidupkan kembali ya. Mizorogi sempat memberitahu kepada Nagi kalau Unknown Hand sebenarnya ada di dekat mereka, tepatnya di dalam TLT. Mengagetkan sekali ya. Ini kayaknya ada penjelasan konsep dan the fact lebih enak sih dijelaskan oleh si Barbie cantik. Oke, gue gantian ya.
The concept and the fact. Sejak awal Suburaya, perusahaan yang membuat Ultraman memang bermaksud membuat cerita Ultraman baru setelah Ultraman Cosmos berakhir. Bukan hanya sekedar sebuah cerita baru, Suburaya berniat membuat sebuah legenda baru Ultraman yang terlepas dari cerita-cerita Ultraman yang sebelumnya. Dengan konsep Ultraman adalah sebuah cerita yang gelap dan penuh misteri, maka lahirlah sebuah movie dengan judul Ultraman yang diputar pada bulan Desember 2004 yang lalu. Di sini diperkenalkannya sosok Ultraman baru, The Next. Suburaya juga membuat serial TV yang diberi judul Ultraman Nexus, serial yang memiliki hubungan dengan Ultraman The Next. Suburaya berhasil menerapkan konsepnya yang membuat cerita Ultraman yang gelap. Hal ini membuat legenda Ultraman baru ini lebih banyak diminati para pemirsa remaja dan dewasa. Sedangkan anak-anak tidak begitu menyukai Ultraman baru ini karena cerita yang sulit dicerna dan terkesan menakutkan. Selain itu, konsep di mana menjadi Ultraman bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Karena menjadi dinamis berarti harus bertempur hingga mati termakan kekuatan di dalam tubuhnya sendiri. Membuat anak-anak sulit untuk menyukai tokoh Ultraman baru ini. Jika dibandingkan dengan Ultraman Cosmos yang memiliki konsep monster adalah sahabat manusia juga dan dapat membuat monster menjadi baik kembali dengan kekuatannya, maka anak-anak jelas akan memilih untuk menjadi Cosmos. Menjadi Ultraman adalah sebuah kutukan yang membuat orang itu akan bertempur hingga mati. Sebuah hal yang membuat pemirsa dewasa menyukai Nexus. Kisah yang menceritakan penderitaan seorang dinamis karena kekuatan yang didapatnya ini memang membuat pemirsa dewasa yang saat mudanya penggemar Ultraman ataupun bukan tertarik untuk mengikuti Nexus. Mungkin sedikit orang yang tahu kalau Ultraman pertama sebenarnya lahir dari kerjasama antara Thailand dan Suburaya, Jepang. Kemunculan Nexus membuat pihak Thailand menentang proyek itu karena dianggap tidak sesuai dengan konsep awal Ultraman. Bahkan ada gosip yang mengatakan pihak Thailand mengklaim lisensi dan hak cipta serial-serial Ultraman lama. Selain diklaim oleh pihak Thailand, Suburaya juga mengalami kesulitan dana untuk melanjutkan Nexus karena kini Suburaya tidak mendapat royalti lagi dari produk-produk Ultraman lama yang dijual di pasaran. Kurang laku karena jumlah anak-anak yang membelinya hanya sedikit. Sementara untuk merchandise Nexusnya di pasaran tuh emang kurang laku karena jumlah yang beli tuh bocil-bocil dikit ya. Duh, sayang banget. Hal ini mendesak Suburaya terpaksa membuat cerita Nexus selesai lebih cepat dari rencana awal. Ya, sebagai gantinya, Suburaya dengan bantuan dari Thailand membuat Ultraman Max yang akan menggantikan Ultraman Nexus. Ultraman Nexus sendiri menutup kisahnya dengan episode ke-37 yang diputar pada tanggal 26 Juni 2005. Ultraman Max yang mulai diputar pada tanggal 2 Juli 2005 mengembalikan konsep awal Ultraman, bahkan memunculkan kembali monster-monster dari serial Ultraman lama, seperti alien Baltan. Kenyataannya banyak pihak yang menyayangkan kisah Nexus dengan berakhir cepat dan berharap suatu saat dilanjutkan kembali. Wele. Oke, udah selesai penjelasannya Nexus. Gue minta kritik dan sarannya di bawah ini. Komentar sangat dibutuhkan banget demi pengembangan channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Karena tanpa dukungan kalian, gue cuma partikel debu di alam semesta ini. Akhir kata, see you on the next episode. Yo, ciao. Ciao.